Haleluya, puji nama Tuhan Yesus. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saya yakin setiap saudara hari-hari ini sedang mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan saudara. Dan saya percaya yakin ada kebahagiaan dan juga sukacita dan berkat-berkat Allah dalam mengerjakan semuanya itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin berbicara kepada setiap saudara tentang yang namanya kekudusan. Apa yang saudara mengerti tentang kekudusan? Ya, mungkin kita berkata, ya yang penting tidak melakukan dosa. Itu adalah satu kekudusan. Atau suatu modifikasi sikap yang untuk dimana saudara yang mengurangi sifat-sifat yang buruk saudara dalam kehidupan saudara, mengurangi kedagingan saudara, mengurangi kebiasaan-kebiasaan buruk, dan lama-lama akhirnya total tidak melakukan kebiasaan buruk atau kedagingan itu lagi saudara. Atau satu perubahan kebiasaan saudara, dari kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang baik saudara, ya, yang total saudara, tadinya nggak mencuri ya saudara, ya tadinya nggak merokok ya saudara, sudah mulai menghilangkan semuanya itu saudara. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat 16 mengatakan, sebab itu ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebenarnya apa artinya kekudusan itu saudara? Saudara, dari hal-hal yang kita katakan tadi, bagaimana kita memodifikasi sikap kita, ya, mengurangi sifat-sifat kedagingan kita yang mungkin nanti akhirnya gagal dan salah lagi saudara, ya, atau tidak melakukan dosa sama sekali. Saya mau katakan itu semua adalah hasil daripada kekudusan, bukan kekudusan itu sendiri. Jadi maksudnya kekudusan itu apa? Kekudusan itu seperti ini saudara. Saudara pernah mendengar yang namanya sanctification atau sanktifikasi saudara, atau pengudusan saudara. Nah, kekudusan itu adalah kepemilikan. Saudara dan saya adalah milik Yesus. Nah, sanktifikasi itu artinya adalah di mana kita diambil, kita dipilih, dan kita dipisahkan daripada dunia ini, dan kita dipakai untuk tujuannya yang mulia. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata saudara yang terkasih, seringkali kita hanya sampai kepada modifikasi sikap kita saudara. Tetapi ternyata akhir daripada pengudusan itu adalah di mana kita itu harusnya berkarya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Harusnya kita menggenapi setiap tujuan-tujuan Allah dalam diri kita. Saya percaya setiap pribadi, setiap kita itu ada tujuan-tujuan yang Allah maksud selama engkau telah dikuduskan Allah, telah dibenarkan Tuhan, dan engkau harus menggenapi setiap rancangan Tuhan secara pribadi untuk Anda. Nah saudara, jadi kekudusan itu adalah ownership atau kepemilikan. Tuhan telah mengambil Anda, Tuhan telah memilih Anda, dan Tuhan pisahkan Anda dari dunia ini. Meskipun kita masih tinggal di dunia ini, tetapi Anda dan saya tidak berasal daripada dunia ini, karena kita dipisahkan daripada dunia ini, sehingga kita menjadi miliknya saudara. Jadi jangan sampai hanya sampai kepada perubahan dari kebiasaan buruk kepada hal yang baik. Anda harus menggenapi tujuannya. Karena kalau hanya bicara saudara, goal saudara bahwa saudara hidup dalam kekudusan, yaitu yang gak berbuat dosa, melakukan sesuatu yang baik, punya kebiasaan-kebiasaan yang baik, meninggalkan cara hidup yang lama saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang di luar sana yang tidak mengenal Allah sekalipun juga dapat melakukan hal yang demikian. Bahkan mereka mungkin lebih disiplin, bahkan mereka mungkin lebih kelihatan lebih taat ibadahnya saudara, daripada
anak-anak Tuhan itu sendiri. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini berbicara tentang kepemilikan. Saudara dan saya adalah milik Yesus. Firman Tuhan berkata, barang siapa milik Yesus, ia telah menyalibkan dagingnya. Nah, saya ingin beranjak dari sini saudara. Kalau saudara sudah mengerti bahwa kita kudus, dibenarkan Tuhan, ya, Tuhan menguduskan kita, Tuhan membenarkan kita, dan sehingga kita tuh jadi miliknya Allah, saudara. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka oleh sebab itu saudara, maka kita diajak Tuhan untuk mengikuti apa yang Tuhan telah kerjakan di masa kehidupannya. Saya mau katakan menjadi seperti Yesus, saudara. Nah, di dalam hal inilah seringkali kita gagal. Seringkali kita jatuh bangun, saudara, ya. Seringkali kita jatuh lagi, saudara, kepada dosa yang lama, kepada kebiasaan yang lama, kepada kedagingan kita, ya saudara, ya. Saya percaya saudara memang gak mudah untuk semuanya itu, tapi saya ingin memberikan kepada setiap saudara bagaimana caranya agar kita tuh dalam proses pengudusan Allah dan dalam proses pengudusan Allah dan mengerjakannya dalam kehidupan kita, saudara, dan kita bisa mengalami kemenangan. Kemenangan dalam mengatasi ego, kemenangan dalam mengatasi semua kedagingan dan kebiasaan lama kita yang salah di mata Tuhan. Nah, jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bagaimana sekarang caranya? Saya ingin mengajak setiap saudara agar saudara dapat meninggalkan semuanya itu dengan cara bahwa Anda harus punya satu hubungan pribadi yang dekat di dalam firman Tuhan dan juga di dalam hadiratnya ketika Anda menyembah Tuhan dalam berserah kepadanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 36 ayat 9 mengatakan seperti ini. Dalam terjemahan Passion Translation, mata air kehidupan mengalir daripadamu ya Tuhan, untuk memuaskan aku. Dalam terang kekudusanmu, kami menerima cahaya wahyu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi saat kita mempunyai satu pertemanan yang khusus dengan pribadi Yesus, yaitu Roh Kudus sendiri di dalam kita, saudara, maka saya percaya dari situ, saudara, Tuhan tuh sanggup mempengaruhi kita di dalam kekudusannya. Saat Anda membaca firman dan meyakininya, lalu mulai saudara untuk mempraktekannya, saat Anda mulai menyembah Tuhan, dan di sanalah Allah banyak berbicara kepada kita, dan kita tuh dapat dipengaruhi dengan begitu mudah, saudara, dalam kekudusan Allah, agar kita bisa menjalankan kekudusan kita di dalam dunia ini, saudara. Seperti misalnya saudara bergabung atau berteman dengan orang-orang yang punya kebiasaan tertentu. Ya, mungkin orang-orang ini punya kebiasaan main catur. Anda berada di dalam komunitas itu. Saya yakin saudara, Anda yang tadinya nggak bisa main catur bisa jadi main catur, begitu kan? Bisa pandai main catur gitu ya saudara. Dan begitu pun juga ada hal-hal yang lainnya. Ketika Anda bergaul dengan orang-orang yang melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk, Anda dalam jangka waktu yang singkat, saudara, kebiasaan-kebiasaan baik itu pasti akan terkikis, dan akhirnya kita dapat melakukan hal-hal yang buruk yang harusnya kita jauhi. Begitupun juga saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika Anda bergaul dengan Tuhan di dalam pembacaan firman Tuhan, dalam merenungkannya dan mencoba untuk melakukannya, saudara, dan juga di dalam hadiratnya, ya saudara, di dalam penyembahan, saya percaya pengaruh kekudusan Tuhan itu akan sanggup mempengaruhi saudara, sehingga setiap kedagingan kita, setiap usaha-usaha kita di mana kita tuh seringkali gagal, dan juga
nggak bisa mengalami kemenangan untuk mengatasi kemarahan, untuk mengatasi egoisme, untuk bisa meninggalkan saudara bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti merokok atau narkoba atau kebiasaan-kebiasaan buruk yang lain, pornografi misalnya saudara, atau kebiasaan yang lain saudara. Dengan demikian saudara, ketika kita bergaul dengan Allah, lambat laun makin lama saudara akan mendapati kekuatan yang daripada Tuhan untuk memampukan saudara meninggalkan semua hal-hal yang buruk tersebut. Anda akan mendapatkan satu pewahyuan, Anda akan mendapatkan satu pengertian yang baru, di mana Roh Kudus sendiri memberikan kepada akal pikiran kita cara-cara saudara yang kudus, yang memang Allah bicara kepada kita, dan ketika kita melakukannya, saya percaya saudara dalam waktu yang singkat saudara, Anda bisa meninggalkan kebiasaan buruk tersebut. Anda bisa meninggalkan saudara semua hal-hal yang merupakan dosa, hal-hal yang gak berkenan di mata Allah. Anda akan mendapatkan pewahyuan yang baru dan pengertian yang baru di dalam hadiratnya dan dalam pembacaan perenungan firman Tuhan. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nanti akan berbicara. Dia dikte kehidupan saudara. Dari hati kita, dia akan bicara saudara. Apa yang kamu lakukan benar, apa yang kamu lakukan salah di mata Tuhan, Tuhan akan dikte dengan kasih-Nya. Dan saya percaya Tuhan bukan hanya sekedar berbicara, tapi Dia memberikan kemampuan, kekuatan agar kita sanggup untuk meninggalkan semuanya itu. Nah, dari sinilah Anda akan mendapati bahwa Allah itu mengontrol diri kita. Allah itu menguasai diri kita saudara. Dan hidupmu yang kamu hidupi sekarang, nantinya bukan kamu lagi yang hidup di dalammu, melainkan Yesus yang hidup di dalammu. Wow, luar biasa. Anda akan mengalami kemerdekaan yang luar biasa saudara. Ketika ini terjadi dalam kehidupan saudara, Anda akan dipimpin oleh Tuhan. Karena setiap dikte, setiap suara Tuhan yang dimana Tuhan berbicara melalui hati dan pikiran saudara, ketika Anda berusaha untuk melakukannya, saya yakin percaya saudara, Anda akan berhasil di dalam sanctification hidup di dunia ini. Saya percaya hidupmu bukannya kamu lagi, melainkan Yesus yang hidup di dalammu. Engkau dapat berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalamku. Kenapa aku bisa tinggalkan pornografi? Kenapa aku bisa tinggalkan kebiasaan buruk? Kenapa aku bisa tinggalkan narkoba? Kenapa aku bisa tinggalkan sesuatu yang mengikat saya sudah sejak lama? Tetapi saya gak mudah untuk meninggalkan semuanya itu. Tapi itu semua karena Tuhan. Karena hidupnya Tuhan hidup di dalam engkau. Dan bukan engkau lagi, melainkan Yesus yang hidup, Roh Kudus yang hidup di dalammu. Saudara, hal yang kedua, Roh Kudus juga akan mengajarkan kepada kita tentang yang namanya taat. Kekudusan adalah ketaatan. Apa yang seringkali membuat kita tuh sukar untuk mentaati akan firman Tuhan, akan perkataan Tuhan. Apa saudara? Misalnya tentang hal mengampuni, atau tentang persepuluhan saudara, ya, atau tentang bagaimana saudara memberikan waktu untuk bersaat teduh, untuk berdiam dalam hadirat Tuhan saudara, memberikan waktu untuk bergaul bersama Tuhan. Seringkali hal-hal ini kita tuh sukar untuk mentaatinya saudara, ya. Tetapi ketika kita mau untuk hidup yang saya mau katakan semakin kudus, ya artinya kita sudah dikuduskan. Artinya perbuatan buah-buah kekudusan itu tuh
hadir dalam kehidupan kita, saudara. Saya mau katakan kepada setiap kita bahwa kita sanggup untuk menjadi orang-orang yang taat. Di balik semuanya itu, yang kita pikir seringkali ini susah untuk dilakukan, tetapi mari kita lihat di balik semuanya itu untuk apa, saudara? Untuk kebaikan saudara dan saya. Kenapa seringkali kita nggak sanggup untuk mengampuni, saudara? Padahal Tuhan ingin katakan kepada kita, kalau kamu mengampuni, maka kamu akan membuang semua sampah kebencian. Dan kalau memang kamu gak kuat untuk mengampuni, aku, kata Tuhan, akan membantumu untuk bisa mengampuni orang yang sejahat apapun yang pernah lakukan di dalam kehidupan. Jadi ini untuk kebaikan kita, agar kita tuh mengalami kemerdekaan, agar kita tuh mengalami kelegaan, enggak lagi hidup di dalam masa lalu yang lama, saudara, yang seringkali menjebak kita untuk sakit hati, untuk kepahitan dan lain sebagainya. Maka dengan kehidupan seperti itu pasti sangat gak enak, tetapi Allah ingin melepaskan segala keterikatan tersebut. Apa yang seringkali membuat Anda gak taat sama Tuhan? Tuhan sanggup, saudara, membuat itu semua menjadikan Anda orang-orang yang taat akan firman-Nya. Apalagi, saudara, misalnya tentang persepuluhan, saudara, ya, saudara, ketika Anda memberikan persepuluhan dan Anda taat melakukannya, bukan bicara nanti ini rugi, nanti ini masih kurang, saudara. Belajar untuk mentaati apa yang Tuhan katakan, ini demi kebaikan kita. Saat Anda mulai mempersembahkan persepuluhan itu ke hadapan Tuhan, saudara yang terkasih, demi kebaikan kita sekali lagi, agar kita mendapatkan berkat yang dilebih-lebihkan sama Tuhan, agar Tuhan melipat gandakan keuangan kita. Jadi pendapatan kita akan semakin meningkat, increase. Saya yakin saudara ketika memberikan persepuluhan, saudara sedang mempercayakan kehidupan keuangan itu ke dalam tangan Tuhan yang sanggup memberikan kepada kita lebih dari apa yang kita perlukan. Nah, mungkin apa yang gak bisa membuat saudara taat? Dari hal yang ketiga ini, saudara, ya, yang tadi tentang pengampunan, ketaatan, atau yang saya ingin katakan adalah bagaimana kita ingin memberikan waktu kepada Tuhan agar kita tuh bisa punya satu pergaulan yang baik, ya, di dalam penyembahan, dalam firman, bersaat teduh, meluangkan waktu kesendirian kita bersama dengan Tuhan, yang seringkali ini gagal juga kita untuk melakukannya, saudara yang terkasih, ya. Ini semua demi kebaikan kita. Sekali lagi saya mau katakan, apapun yang engkau berikan, bahkan nyawamu pun kalau engkau serahkan ke dalam tangan Tuhan, itu demi kebaikan kita. Hidupmu engkau serahkan ke dalam tangan Tuhan, itu demi kebaikan kita. Maka saya percaya ketika Anda memberikan waktu-waktu dalam keseharian, Anda memberikan waktu untuk pergaulan bersama dengan Tuhan, saudara, maka saya yakin akan ada pewahyuan demi pewahyuan, pengertian-pengertian yang baru, ya saudara, dan juga ada peningkatan kerohanian dalam kehidupan saudara, sehingga hari-hari yang Anda lalui dapat Anda lalui dengan penuh sukacita, Anda dapat lalui dengan penuh dengan semangat, saudara, sehingga akan lebih banyak, saudara, karena ketika Anda mengetahui kebenaran, Anda mengetahui tentang pengenalan akan Tuhan Yesus, maka kehidupan kita akan dibuat menjadi berhasil. Demikian apa yang saya katakan tentang kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu adalah ownership. Yang kedua, kekudusan itu adalah ketaatan. Sekian saya menyampaikan kebenaran firman ini, dan saya mau berdoa. Mungkin ada di antara saudara yang saat ini sukar untuk mengampuni orang yang sangat bersalah. Bahkan kalau kita bisa melihat, ternyata orang yang bersalah itu yang harusnya gak bersalah kepada kita. Mungkin dia adalah orang tua kita, atau orang yang dekat kita, saudara, atau pasangan kita, saudara. Sukar untuk mengampuninya.
Dan seringkali kita punya satu ekspektasi kepada orang-orang ini harusnya mengayomi, harusnya memberkati. Tetapi ternyata tidak. Saya mau katakan hari ini juga, kalau engkau menyerahkan dirimu untuk Tuhan pulihkan, saya akan berdoa bahwa kebencian itu akan terlepas dalam kehidupanmu. Dan juga saya akan berdoa saat ini, mungkin ada di antara saudara yang seringkali gagal ya untuk mempraktekkan kekudusan ini, saudara. Ya, oleh karena itu saya ingin berdoa agar setiap saudara bisa berhasil untuk mengatasi dan berkemenangan di dalam mengatasi kedagingan dan kebiasaan-kebiasaan buruk. Mungkin Anda yang terikat rokok, susah saudara ya untuk meninggalkan itu, atau ingin melepaskan keterikatan dalam hal narkoba, pornografi saudara, atau kemarahan atau kebiasaan buruk lain. Hari ini juga saya ingin berdoa kepada setiap saudara. Mari arahkan hati saudara kepada saya saat ini, dan ulurkan tangan saudara dan letakkan tangan yang satu di bagian tubuh saudara, bagian dada saudara, dan kita berdoa bersama-sama. Kuriana masyandara da bariandara da 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 da. Shikara baba 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 baba. Shira da 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 da. Shiba baba 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 shara da 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 da. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan program ini ya Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, kisahnya kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas ruang dan waktu ya Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan untuk setiap mereka, anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit hati ya Tuhan. Mungkin dia mengalami pelecehan, mungkin dia kecewa ya Tuhan Yesus dengan orang-orang terdekatnya, mungkin orang tua, mungkin anaknya sendiri, atau mungkin pasangannya, atau mungkin saudaranya ya Tuhan. Hamba berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya roh kebencian ya Tuhan Yesus pergi dalam nama Tuhan Yesus dalam hidupnya. Saat ini juga terimalah pengampunan daripada Allah, terimalah kekuatan yang daripada Tuhan, agar Engkau sanggup untuk mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Dan saya ingin mengajak setiap saudara saat ini, ampuni, 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 karena sudah ada kekuatan daripada Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam hati dan pikiranmu, sehingga engkau sanggup berkata, aku mengampuni orang ini Tuhan, aku mengampuni perbuatannya, aku mengampuni apa yang telah dia lakukan salah, jahat ya Tuhan terhadap aku mengampuni saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan materaikan saat ini juga ya Tuhan kekuatan yang daripada Tuhan untuk mengampuni orang-orang yang bersalah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa juga ya Tuhan Yesus untuk orang-orang yang seringkali gagal ya Tuhan Yesus, gak bisa hidup dalam kemenangan untuk mengatasi ya Tuhan Yesus keterikatan-keterikatannya dalam hal rokok, narkoba, atau dalam hal yang lainnya, atau dalam hal kemarahan, atau hal-hal yang lainnya ya Tuhan Yesus, kedagingan-kedagingan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini juga dengan kekuatan yang daripada Roh Kudus, saya tarik, saya buka saat ini segala keterikatan-keterikatan rokok, narkoba, dan juga obat-obat terlarang, pornografi, dan juga kemarahan, juga kebencian dan lain sebagainya. Saat ini saya buka dan buang jauh-jauh. Anda tidak terikat lagi dengan semuanya itu, melainkan Anda akan memperoleh anugerah Tuhan. Anda akan memperoleh kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera. Saya mau katakan, terima damai sejahtera Tuhan, terima damai sejahtera Allah, terima damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan menguasai segala pengertian-pengertianmu tentang masalah-masalahmu. Damai sejahtera Allah akan memberkatimu saat ini, sehingga engkau akan tenang, engkau punya kemenangan, engkau percaya, ada iman untuk menaklukkan semua yang mengikat dalam dirimu. Engkau sudah terlepas di dalam nama Yesus. Engkau menjadi orang-orang yang dilepaskan, dimerdekakan dari semua keterikatan-keterikatan yang ada. Di dalam nama Yesus terjadilah kemerdekaan saat ini juga. Dalam nama Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya percaya kuasa Roh Kudus sudah menjamah saudara. Hari ini saudara berkemenangan
dan hidup terus bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.